Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat murojaahnya, tetap istiqomah sholat duhanya, tetap istiqomah mengajinya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak sekalian, anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai, kita biar semangat, kita tepuk anak soleh ya. Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi yes. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih mempelajari tentang cinta kepada Nabi dan Rasul. Tapi hari ini kita akan membahas tentang Nabi Hud alaihissalam. Ya, biar tambah semangat, kita sama-sama tepuk lagi sekali lagi. Tepuk cinta ya, tepuk cinta. Tepuk cinta. Pertama, aku cinta pada Allah. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, aku cinta pada ayah dan bunda. Insya Allah ku nanti masuk surga. Amin. Ya baik. Anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Siapa sih Nabi Hud alaihissalam? Nabi Hud adalah putra daripada Sam bin Nuh. Ya. Nah, kemudian Nabi Hud alaihissalam berdakwah dengan sopan dan santun, walaupun kaumnya mengejeknya, kaumnya mencemoohkannya, tetapi Nabi Hud dengan sabar dan dengan sopan mengajak kepada kaumnya untuk selalu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa kaum Nabi Hud alaihissalam? Kaum Nabi Hud alaihissalam adalah namanya kaum Ad. Ya, kaum Ad itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa pertaniannya subur. Ya. Bahkan kaum Nabi Hud namanya kaum Ad itu bisa membuat bangunan-bangunan megah. Ya. Tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kaum Ad ini berbuat maksiat. Ya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah berbuat maksiat, bukannya bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi ketika tidak bersyukur kepada Allah? Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang tidak bersyukur ya atas nikmat Allah, maka dia akan diberikan azab yang sangat pedih. Ya. Tapi kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah lagi nikmat yang begitu banyak kepada kita. Tetapi kaum Ad ini tidak bersyukur kepada Allah, dia malah menyembah kepada selain Allah. Apa yang disembah oleh kaum Ad? Yaitu dia malah menyembah patung berhala yang dia buat, kemudian dia sembah, ya dianggap yang memberi keberuntungan, yang memberi rezeki adalah patung-patung tersebut. Padahal kita mengetahui dan kita belajar bahwasanya tiada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, mengajak untuk beriman atau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi anakku sekalian, kaum Ad malah menentang daripada ajakan Nabi Hud alaihissalam. Sehingga apa yang terjadi anakku sekalian? Sehingga Allah murka. Ya, inna azabillah syadid. Allah murka dan diberikan azab. Yang pertama adalah ada dua tahap anakku sekalian. Yang pertama, Allah memberikan azab adalah kemarau yang panjang. Yang tanahnya subur, pertaniannya bagus, perairannya bagus. Karena Allah murka, maka kemarau panjang anakku sekalian. Ya. Karena dia menantang kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau emang kamu adalah utusan Allah, coba turunkan azab. Ya akhirnya Nabi Hud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemarau panjang. Ketika kemarau panjang, yang pertama adalah azabnya adalah kemarau panjang sehingga tumbuh-tumbuhan banyak yang pada mati, kekeringan, ya. Akhirnya kaum Ad ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika itu dia ingkar kembali, ya. Ketika ingkar kembali, yang kedua diberi azab oleh Allah, yaitu dengan azab berupa awan yang sangat gelap. Ya. Kemudian kaum Ad itu mengadakan ritual, ya, mengadakan sesembahan kepada patung berhala. Dia anggap itu mendung itu dianggap hujan anakku sekalian, petanda hujan, ya. Ternyata anakku sekalian bukan hujan yang turun, adalah azab Allah Subhanahu wa taala berupa petir yang sangat keras, ya, sehingga rumah-rumah megah yang dibuat pada hancur. Kemudian lagi berupa angin yang sangat dingin sehingga memporak-randakan daripada tempat tinggal kaum Ad yang sangat kokoh. Anakku sekalian, itulah azab yang ditimpakan oleh kaum Ad. Kenapa ditimpakan? Karena dia tidak beriman dan tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Anakku sekalian, yang kita ambil, yang kita teladani daripada Nabi Hud, yang pertama adalah kita harus sopan dan santun kepada siapa saja, ya, terutama kepada orang tua kita yang telah melahirkan, yang telah memberikan kalian, ya, pendidikan, yang telah menafkahi kalian, itu harus dihormati, ya. Dan juga kita harus sopan dan santun. Ketika kita mau berangkat ke sekolah, kita cium tangannya dan kita meminta doanya pada orang tua kita, seperti yang diajarkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Kemudian yang kedua, kita lihat Nabi Hud alaihissalam sabar ketika berdakwah. Banyak para kaum Ad yang memberontak, banyak kaum Ad yang tidak suka, tetapi Nabi Hud terus sabar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sama dengan kalian, ketika kalian menuntut ilmu, kalian harus sabar, ya, karena ketika kita sabar nanti akan membuahkan hasil yang sangat manis.
Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja kisah tentang Nabi Hud. Yang kita bisa ambil adalah jangan lupa kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Ya, anakku sekalian, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian catat yang pertama adalah siapakah ayah Nabi Hud alaihissalam, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kepada siapa Nabi Hud berdakwah. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah perilaku ya daripada kaum Ad terhadap nikmat Allah yang telah diberikan. Kemudian yang keempat adalah ajab apa yang Allah berikan kepada kaum Ad, ya. Yang kelima adalah teladan apa yang kita ambil daripada kisah Nabi Hud alaihissalam. Mudah-mudahan kalian semakin cinta kepada Nabi dan Rasul. Kalian bisa meneladani sikap dan akhlaknya di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Barang siapa yang cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah kekasih Allah, yaitu Nabi dan juga Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kalian di dalam belajar ini. Bapak akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.